Ada pertanyaan dari follower saya, Pak Fir, kenapa saham gocap? 1001 alasan kenapa saham itu gocap. Yang jelas, yang membuat saham itu gocap artinya supply sudah terlalu tinggi dan demand-nya tidak ada. Pada saat perusahaan melantai 70%, saham dipegang oleh founder yang biasa disebut ultimate shareholder, dan 30% biasanya float ke publik, biasanya disebut free float share to public. Apabila saham itu float ataupun dijual semuanya, satu negara yang punya saham itu 30% jual, tergantung lembar sahamnya juga. Kalau lembar sahamnya itu sampai miliaran, puluhan miliar, 30 miliar lembar, 30 juta lot, 40, 50 juta lot, pasti gocap. Pasti gocap. Artinya banjir di pasar. Nah, sekarang kalau mau ditanya, Pak, kenapa saham gocap? Emiten juga nggak bisa berbuat banyak karena emiten jawabannya standar, karena itu sudah menjadi domain publik. 30% itu udah menjadi domain publik, jadi ya mereka juga nggak tahu kenapa sahamnya gocap. Nah, tentu di market ada pedagang yang mau nyerok, mau beli sahamnya terus diperdagangkan. Tergantung apakah mereka mau, tetapi apakah mereka juga khawatir kalau mereka nyerok, ternyata emitennya jualan juga dari yang 70%-nya, ya bonyok juga market maker-nya ataupun pedagangnya. Dia nyerok 30%, udah terbang, emitennya tinggal jualan. Ya akhirnya market maker-nya juga rugi, kembung, telan jualan emiten. Akhirnya saham itu ya terus 50. Tetapi yang menarik dari saham 50 itu, yang saya pernah menulis bahwa pada saat mau IPO, biasanya emiten itu ngomongnya itu luar biasa. Fundamentalnya hebat. Bahkan saya ini, Pak, menganggap saham saya ini anak saya sendiri. Saya ini pokoknya sayang dengan perusahaan saya. Tapi pada saat mereka melantai, mereka sudah dapat duit, gitu? Mereka bahkan jualan, bahkan yang jualan mereka semua sahamnya gocap. Nah, begitu ditanya teman-temannya, ditanya pasar, jawabannya, wah itu diguyur sama bandar A, B, C. Nah, paling gampang itu tinggal jual nama saya aja. Oh hati-hati loh sama Fir Jamal itu, saham kamu bisa gocap. Pakai Cak Lontong bilang mikir. Yang punya saham banyak itu emiten. Ya, jadi bukan pedagangnya. Jadi jangan dibolak-balik. Makanya mereka setelah jualan dapat duit, mereka nggak mau pungut balik sahamnya. Katanya fundamentalnya hebat, tapi ya nggak mau dipungut balik. Habis jualan di 500, ya, harga sahamnya sekarang gocap. Masa nggak mau beli? Masa nggak mau mungut? Anda udah untung 2 kali, di 500 Anda jual udah untung, mungut balik di 50 Anda juga udah untung. Tetapi nggak mau, oh takut Pak nanti kita diguyur sama retail. Nah itulah, makanya saya ilustrasikan emiten yang sahamnya gocap ataupun saham-saham yang sahamnya gocap itu sama saja seperti seorang ayah meniduri anaknya. Karena tadi ngomongnya ini anak saya, tetapi setelah gocap ditiduri. Kalau tidurnya cuma sebentar, naik lagi, artinya itu taktik dagang saja. Oh, rupanya habis jualan di 300, habis jualan di 500, mau pungut balik, terus main lagi, itu namanya taktik dagang. Oke, dan sah-sah saja. Di dunia konvensional juga sama seperti itu. Tapi yang nggak oke itu udah gocap, tidur bertahun-tahun. Nah, itu bukan hanya nidurin anak,
Udah nidurin anak, nidurin pembantu juga. Nah, kalau ada orang punya karakter seperti itu, nidurin anak, nidurin pembantu, Anda bisa lihat karakter orang seperti itu apa? Bejat. IPO udah dapat duit, duitnya dipakai, sahamnya digocapin. Itu bejat. Jadi itulah jawaban saya tentang kenapa saham itu gocap. Ada 1001 alasan, banyak. Tetapi ada 2 alasan tadi saja yang saya pikir. Satu, taktik dagang. Kedua, memang bejat. Mereka tidak peduli, yang penting mereka udah dapat duit, mereka nggak peduli. Oke teman-teman, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan for today. Oke, saya kembali sekarang. Banyak pertanyaan yang masuk. Semua bertanya, Pak Fir, kenapa saham ini merah? Kenapa saham ini longsor? Kenapa saham ini terus ARB? Oke, teman-teman yang belum melihat postingan saya sebelumnya, apabila saham ARB, apabila saham merah, artinya saham itu sedang terkoreksi. Artinya, seperti di dunia nyata, kalau mau lebaran, mau Natal, tahun baru, Anda pergi ke toko-toko, semua sell, semua cuci gudang, semua obral. Saatnya Anda membeli kan? Tentunya kalau Anda bijak, Anda cerdas, Anda membeli. Sama dengan saham juga. Seperti yang saya sudah sampaikan di bulan September, Oktober, November, Desember, Anda baca tulisan saya tentang volatilitas di bulan ini, memang tinggi. Sinyal alam juga berkata seperti itu. Di bulan-bulan ini di laut itu semua ombak, arus, angin, wah campur aduk. Sehingga bergelora sekali kalau kita ke laut. Sehingga tidak ada angler ataupun nelayan yang pergi melaut di bulan-bulan tersebut. Sangat riskan. Sama di saham juga seperti ini, sinyal bagi Anda semua untuk memborong. Toh justru masih murah ya Anda borong. Contoh CPRO. Waktu dia di 50 semua menghina saham ini. Begitu terbang di 125 dikejar kan. Tetapi orang yang beli di 50 kan udah profit 100%. Ngapain dia tunggu lama-lama? 100%, 125% ya mereka jual. Pada saat mereka jual, Anda yang telan jualannya. Nah itulah price action yang Anda lakukan setiap hari. Kalau Anda tidak merubah cara mindset Anda transaksi, akhirnya apa? Anda dapatnya harga di pucuk. Ya, kalau Anda dapat harga di pucuk ya nggak usah heran. Dan biasanya juga saya bisa lihat di grup-grup ataupun di forum-forum itu, makiannya itu tergantung harga. Kalau harganya di level sekian, saya udah tahu. Kalau makiannya itu binatang, nama-nama binatang, jenis-jenis binatang itu harganya juga kita tahu ya. Yang baru nyangkut 100 perak, kata-katanya juga beda. Di behavior seperti itu, kalau Anda nggak rubah, saya yakin tahun depan udah nggak ada lagi di bursa. Pasti hilang dengan sendirinya, pasti mati dengan sendirinya. Oke? So jadi kalau sekarang Anda lihat CPRO merah, Anda sekarang lihat semua saham-saham yang ada merah, nggak usah takut. Apa yang Anda takut? Emangnya Anda mau beli CPRO kalau harganya udah 6.000? Tentu juga Anda mikir mau beli dia di 6.000. Nanti kalau udah di 3.000, Anda tanya lagi, Pak Fir, ini kalau udah 3.000 ini apa bisa kegocap lagi? Ya, sama kayak cerita saya tentang saham Antam. Pada saat di 3.500 semua bilang mahal. Pada saat dia terkoreksi karena corona kemarin ke 300 perak, semua bertanya, Pak Fir ini masih bisa gocap nggak kalau udah di 300? Ya, jadi behavior itu yang membuat Anda akan jadi tetap stay, tidak ada kemajuan dan tidak berhasil di saham. Akhirnya Anda akan hilang dengan sendirinya dari pasar saham. Dan Anda harus tahu, Anda pergi, bursa nggak akan nangis. Ya, mati 1 tumbuh 1000. Nah itulah seperti lagunya Kus Plus. Jadi mati 1 tumbuh 1000. Jadi kalau Anda pergi, bursa nggak akan nangis. Anda pergi, 100 orang datang. Jadi kalau Anda mau belajar merubah behavior Anda, ayo mulai hari ini rubah cara pandang Anda. Kalau Anda mau beli saham, ya antri. Tapi kalau dikasih, ya jangan marah.
Loh, ini dikasih, ya namanya aja Anda udah antri. Anda mau sahamnya murah, oke. Saham profit 2,2 triliun. Anda beli Cepin, udah 6.000. Beli Cepin, ayo. Berani Anda beli Cepin. Tentu masih mikir, aduh Pak, ini kalau 6.000 masih naik lagi nggak? Nah, ya kan? Nah, kalau CPRO 50 perak, Anda masih mikir lagi. 90 perak, Anda masih mikir lagi. Wah, saya nggak ngerti. Anda sebenarnya bukan mau investasi saham ataupun trading saham. Anda sedang mau berjudi di sini. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Ganti mindset Anda, rubah pola pikir Anda supaya Anda sukses di pasar saham. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan.